Apalagi Islam datang dan itu dan sekarang dilegitimasi pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk bulan Rajab, Pak, mereka berhenti dengan sedih di atas sendirinya, Pak, karena mereka takut betul ketika tidak memuliakan bulan ini, ada kezaliman di bulan ini, ada semacam ada keyakinan yang kuat pada mereka semua, termasuk kita, Pak. Allah punya cara, Pak, untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, saudara, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Diingatkan oleh Allah, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan ada kezaliman. Pertama, zulmun nas li rabbih, zalimnya manusia kepada siapa? Allah. Apa Ustaz namanya zalimnya manusia pada Allah? Dikatakan wa dzalika bi kufrihi subhanahu wa ta'ala, yaitu itulah mereka-mereka, Pak, yang kufur. Kufur, apa kufur, Pak? Kafir. Yahud dan Nasara itu, ini adalah bentuk kezaliman yang jelas, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menarik jemaah sekalian, yang saya takuti, Pak, buat kita kaum muslimin, mohon maaf, sampean lihat, Pak, ada satu ayat di atas ayat kursi. Satu ayat di atasnya surat Al-Baqarah, Pak, ada ayat kursi, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, ya. Di atasnya ada satu ayat. Apa ayat itu? Ini menegur kita semua, Pak. Sampai Allah mengatakan perbuatan itu perbuatan kufur dan langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, dipanggillah kita semua, Pak, oleh Allah dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi, tapi menarik, Pak. Ujung-ujungnya ada kata-kata wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir, tapi juga disebut oleh Allah orang mukmin. Panggilannya kita diakui sebagai seorang mukmin, tapi ada ancaman orang kafir itu adalah orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Mari Pak renungi ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, ayo berinfaklah, belanjakan dari apa yang aku rizkikan kepadamu. Ini, Pak, ini akidah bagi kita, ya. Makanya Allah pakai ya ayyuhalladzina amanu, Pak, orang beriman, hanya menyambung dengan ayat ini. Tolong sampean sadari, Pak, Ibu, ini uang yang kita punya itu karunia dari Allah, pemberian Allah. Rumah yang kita tempati itu, Pak, itu juga atas izin Allah. Jangankan rumah dan harta kita, kita pun juga menciptakan siapa? Ya Allah. Kita, Pak, kita. Sampai pegang, Pak, jadi kita ini. Sisi kita ini muncul ke dunia ini, siapa yang menciptakan kita ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula yang mengatur, Pak, rezeki kita. Diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Belanjakan, infakkan apa yang aku rizkikan kepadamu. Jadi rezeki ini, Pak, miliknya siapa? Allah. Allah menitipkan kepada kita. Allah menyuruh, Pak, titipannya itu supaya dikeluarkan. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Sebelum nanti datangnya satu hari sudah tidak bermanfaat lagi, Pak, jual beli. Ini harta kita, Pak, kalau sudah mati, jemaah kalian, ya, atau sakaratul maut, Pak, tidak bisa kita berbisnis lagi. Nanti pada hari kiamat, Pak, tidak bisa kita tukar menukar. Barangkali kita menyogok malaikat, Pak, karena kita terbiasa menyogok supaya lancar urusan kita. Tidak bisa lagi, jemaah sekalian. Wala khullah. Apa khullah, jemaah sekalian? Khullah ini dari kata khalil, persahabatan, pertemanan, semuanya nafsi-nafsi. Wala syafa'ah, tidak ada pula orang memberikan syafaat pula pada kita pada hari kiamat. Ya Allah. Wal kafiruna humudz zalimun. Ditutup oleh Allah, orang-orang kafir yang seperti itu, itulah orang-orang yang zalim. Lu coba lihat, ya ayyuhalladzina amanu, terus di sini wal kafirun. Ini satu rentetan, Pak. Berarti
Orang mukmin yang tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah karena dia sedang hubbud dunya, barangkali dia menghamba kepada dunianya, merasa bahwa itu yahsabu anna malahu akhlada, punya dia sendiri, mengekalkan kehidupannya, lupa kalau itu di depan Allah. Diingatkan oleh Allah, Pak, wal kafiruna humudz zalimun, orang itu kafir kepada nikmatnya Allah. Itulah orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Itu Al-Baqarah 254 ya Mas sekalian. Insyaallah begitu. Nah, saudara, perlu sampean sadari, berarti apa Pak? Ayo sampean berpikir, ini bulan Rajab ya. Bulan Rajab, Pak. Ini apa yang saya miliki apa kira-kira ini? Ya, ada enggak kontribusinya buat agama ini? Padahal itu titipnya Allah. Ya, silakan Pak, sampean cari, dalami. Ya, tekuni dunia ini, ma'asyar muslimin. Allah menitipkan pada kita dan suruh cari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai letakkan di sini, Pak, jangan letakkan dalam hati kita. Saya siap akan bawa seluruh kekayaan saya ini ke jalan Allah. Saya ingin mati dengan harta saya. Saya hubbud dunya, na'am. Hubbud dunya yang saya kemudian membawa dunia saya ini ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan saya bawa ke akhiratnya Allah. Kalau tidak, Pak, wal kafiruna, dianggap orang kafir oleh Allah. Artinya kufrun ni'am, mengkufuri nikmatnya Allah. Itulah orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliknya Allah, Pak, diminta sama Allah, enggak mau dikasih, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Oke. Nah, puncak dari kezaliman itu kepada Allah apa? Mohon maaf, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu bisyirki fi ibadatihi wa dzalika bi sarfi ba'da ibadatihi li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13, ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka apa? La zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, jangan syirik kepada Allah anakku, syirik itu kezaliman yang paling dahsyat, paling besar. Pak, tidak ada zalim yang lebih dahsyat daripada manusia itu menyekutukan Allah. Insyaallah lah, jamaah Baitul Haq sudah selesai semua Pak ya. Urusan klinik, perdukunan, paranormal, apalagi Pak, dunia perjinan, masih meyakini batu kita itu ada pembantunya, ada khadannya. Selesai sudah Pak. Pak, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau sampai berbuat dosa kepada Allah, pada Allah pribadi Pak, ya, pada zat Allah, tidak boleh kita bilang pribadi Pak, pada zat Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah ya. Tapi selama sampai ada iman Pak, mungkin Pak, akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya masih ingat kata-kata guru saya, ma'asyar muslimin. Mungkin ada di antara kita Pak dulu pernah mencuri atau pernah korupsi, saking seringnya Pak lupa. Terus sampai yang sadar, tapi lupa tidak kemudian bertobat secara khusus Pak, itu mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, karena diimbangi dengan amal-amal soleh kita yang lain. Tapi kalau syirik jamaah kalian, hatta kita Pak 5 waktu di masjid, 2 tahun sekali sampean haji, tiap Ramadan sampean umrah, Qur'annya 1 juz sampean baca, tahajudnya tiap malam, la in asyrakta la yahbatanna amal. La yahbatanna amal. Kalau kalian syirik kepada Allah, benar-benar kata Allah, itu amal-amal salehmu akan rusak semuanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan menerima Pak dosa syirik itu kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Adapun dosa-dosa yang lain Pak, sampai lupa bertobat, diampuni oleh Allah kalau Allah berkehendak kepada kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah Pak bentuk syirik yang pertama. Syirkun apa? Zulmun nas. Bentuk zalim yang pertama, zulmun nas li rabbihim. Zalimnya manusia kepada siapa? Kepada Allah. Ada 2. Yang pertama kufur ni'am, yang kedua adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah
zulmun nas li ghairihi min makhluqatillah, zalimnya manusia kepada yang lainnya Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, ini hari ini Pak, hari-hari seperti ini tidak ada kezaliman di antara kita. Monggo dilihat kanan kiri Pak. Jangan-jangan sama-sama jamaah masjid masih tukaran. Nah, tukarannya urusan tanggal 14 Februari besok Pak. Karena beda pilihan. Tidak boleh ya. Tidak boleh Pak. Saya di mana-mana menyampaikan saya tidak punya beban. Saya Ustadz tidak boleh berbicara politik di mimbar-mimbar seperti ini. Sampai punya pilihan Pak, monggo. Saya juga punya pilihan dan insya Allah pilihan saya sama dengan pilihan jenengan juga sama. Tapi kita Pak tidak boleh kemudian menzalimi orang yang beda pendapat, beda pilihan dengan kita Pak. Saling mencerca, saling menghina, apalagi menyebar berita-berita yang tidak jelas jamaah sekalian. Saya menyampaikan kita ingin menang pilihan kita Pak, menang terhormat, menang yang diberkahi oleh Allah, menang tidak ada tipu-tipu. Tidak boleh ada kezaliman di antara kita masyarakat muslimin. Jaga lisan kita Pak. Oh, sudah Pak, support saja yang kita cocok ini Pak. Dari satu pilihan kita ini kita support betul, kita kampanyekan betul Pak. Mau hari kampanye begini tanpa kemudian kita melukai yang lainnya jemaah sekalian. Dan rasakan Pak keberkahan. Ini bulan Rajab ya, bulan Rajab Pak, bulan mulia. Lakukan pekerjaan kita, pekerjaan mulia Pak. Mau berjuang Pak, Nabi tidak menghalalkan segala cara. Nabi itu ketika berjuang masyarakat muslimin, tidak ada Pak tipu-tipu, tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah, tidak ada domba. Apalagi ini semua pasangan ini Pak semuanya muslim. Cuma di antara sekian tiga ini Pak ada satu yang kita cocok, ada nyambung dengan kita ya. Kita jaga betul, kita silakan kawal Pak. Tapi tidak boleh Pak kemudian menjelekkan kelompok-kelompok yang lain. Nah ikhwatal iman, oke lah, kalau boleh saya mencoba rinci satu persatu sebelum kita bicara masalah yang terlalu umum kayak gini. Bagaimana Pak sikap kita pada orang tua kita? Jangan menzalimi orang tua kita. Tidak ada orang tua Pak, tidak ada abah, tidak ada umi, tidak ada ayah, tidak ada ibu, pasti tidak ada kita. Kita ini ada di dunia ini karena adanya orang tua kita. Tolong, kalau orang tua kita sudah kepala 6, kepala 7, apalagi kepala 8, sampean kawal. Apalagi kepala 9 Pak ya. Saya berkali-kali juga menyampaikan, sering sampaikan ustasi ini sampai Allah mengingatkan kepada kita. Orang Pak kalau sudah kepala 7, kepala 8 itu terjadi speed tawakal Pak. Memang dia bertawakal pada Allah, tapi masih juga berharap anaknya memperhatikan dia. Dan Allah mengingatkan kita Pak, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha ad-dulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīra. Orang tua Pak, jadi tidak boleh kita menzalimi orang tua, termasuk juga mertua. Orang tua kita Pak, orang tua kita, mertua kita kawal, bahagiakan, buat dia tersenyum Pak. Kalau dia bahagia, dia tersenyum, Allah juga tersenyum dan bahagia pada kita Pak. Kalau orang tua kita ridha pada kita Pak, selesai sudah Pak. Kehidupan kita semuanya akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah, ridha walidain, selesai sudah Pak. Ini bulan Rajab Pak, bulan sampai fokus memperhatikan ya apa orang tuaku, ya apa mertuaku. Oke? Kemudian berikutnya Pak, baru kita bicara tidak boleh zalim kepada pasangan kita masing-masing. Sampai punya istri, jangan dizalimi. Ibu punya suami, jangan dizalimi. Ayo tunjukkan bulan ini bulan kita akrab dengan istri, akrab dengan suami. Terus tidak boleh pula kita zalim kepada anak-anak kita Pak. Jangan ditelantarkan mereka. Orang tua yang cerdas, orang tua yang bijak, orang tua yang sukses dalam hidup ini 24 jam pikirannya ya apa anakku. Jangan dizalimi mereka Pak dengan uang-uang haram kita. Jangan dizalimi mereka Pak karena kita tidak pernah sempat satu hari duduk dengan mereka. Jangan zalimi mereka Pak dengan kekasaran kita ketika berkomunikasi dengan mereka semua. Hati-hati. Tidak boleh kita zalim. Sampai lihat itu para bapak ini Pak ayah. Kalau sampai lihat Pak bahasa Allah ketika bicara pendidikan anak Pak itu fokusnya kita kaum laki-laki Pak. Surat Luqman ya ayahnya Luqman Pak. Surat Ibrahim Pak komunikasi dengan Ismail, ya kan? Nuh komunikasi juga dengan anaknya. Semua laki-laki Pak yang ditampilkan oleh Allah.
Tapi mohon maaf, peran pendidikan anak sekarang paling banyak siapa? Ibu. Kajian-kajian parenting, Pak, yang paling banyak hadir siapa? Ibu. Jangan ada kezaliman di antara kita masyarakat muslimin. Tidak boleh kita zalim pada anak. Terus kembangkan, Pak. Tidak boleh zalim kepada kakak, pada adik, pada ipar-ipar kita. Silaturahim, Pak, bulan Rajab ini. Perkuat hubungan di antara kita. Bantu yang tidak, yang perlu kita bantu, dan lain sebagainya. Baru setelah itu, Pak, kita kembangkan lagi. Tak boleh zalim kepada pembantu kita di rumah. Tak boleh zalim pula kepada tetangga kanan kiri kita. Termasuk juga satu sama lain di antara kita ini, masyarakat muslimin ya. Ini kita, Pak, satu takmir ya, satu lembaga, satu yayasan akrab ya. Jangan sikut-sikutan, Pak. Ini masjid menjadi pusat pemersatu umat, bukan tempat yang menakutkan. Ya, ikhwatal iman yang bukan itulah zalim, Pak. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Waktunya sudah habis. Tak lanjutkan saja ayatnya, Pak ya. Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang kafir dulu. Katanya tidak boleh perang, Ustaz. Kama yuqatilunakum kaffah, kalau mereka memerangi kalian. Kayak Gaza, Pak, tidak bisa diam walaupun bulan Rajab, Pak. Tidak bisa diam, Pak. Harus dilawan. Dan coba lihat, Pak, nanti kemenangan bagaimana Allah menunjukkan, Pak, memberikan kepada keajaibannya kepada kita, khususnya pada saudara kita di sana, Pak. Tidak kalah ya. Negeri kecil begitu, lebarnya cuma 7 km, memanjang 30 km, dihuni 2,3 juta. Sekarang, Pak, paling ada dalam, Pak, 500 ribuan, Pak. Yang lainnya sudah keluar semua, masyarakat muslimin. Betul. Apakah kalah? Tidak kalah, Pak. Sampai Amerika datang, Eropa, Pak, Inggrisnya, Perancisnya, Jermannya, Masya Allah, datang semua, Pak. 28 negara Eropa dan Amerika, termasuk juga Australia dan Thailand ikut juga untuk membantu Israel, Pak. Hanya menghadapi negeri kecil, daerah kecil, bukan negeri, daerah kecil, Pak. Tidak masuk akal. Dan sekarang terjadi percekcokan di tengah-tengah kekuasaan mereka, Pak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, saudara, perang, Pak. Tapi di kita tidak ada perangnya, alhamdulillah. Tapi ada perang yang lain. Apa itu? Perang ekonomi. Saya berkali-kali tidak akan bosan, Pak. Ayo belanjakan uang sampean kepada sesama muslim. Mau beli beras, beli minyak, beli apa lagi, Pak? Beli sampo, beli sabun, beli apa? Hatta beli HP, Pak. Hatta beli mobil sekalipun. Cari dialer, Pak, teman yang muslim. Ustaz, nah, kita niatkan infak pada mereka, Pak. Niatkan kita bantu mereka. Kapan lagi kita akan begitu, jamaah sekalian? Ini Rajab, semangatnya begitu. Ditutup oleh Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarilah, ketahuilah sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang bertakwa. Ini hari, Pak, bulan-bulan Rajab ini bulan-bulan takwa. Bulan memperbanyak baca Al-Quran. Kalau antum ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'al muttaqin, ma'a Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, bersama dengan orang yang takwa. Bulan-bulan ini, Pak, bulan ini jamaah sekalian adalah bulan tahajud, Pak. Bulan salat tepat waktu. Bulan kita memperbanyak amal saleh, memperbanyak zikir. Kalau sampai ingin dibersamai oleh Allah Subhanahu. Ini, Pak, kalau gaung Rajab ini, Pak, kita gaungkan secara nasional jamaah sekalian. Insya Allah, Pak, tanggal 14, Pak, pemimpinnya pun diridai oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Tapi kalau kita gontok-gontokan, tukaran, ya, ayolah kita beda, tidak apa-apa, Pak. Tapi masing-masing kita tunjukkan yang terbaik ya, Mas. Fastabiqul khair, nanti Allah menunjukkan, Pak, siapa yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikotori, Pak. Apa yang kita kawal ini, Pak, dikotori oleh perbuatan kita. Lah, tidak ada kezaliman di antara kita. Imbangi saja, Pak. Sampai saya mengatakan alangkah indahnya. Saya masih ingat, Pak, 5 tahun yang lalu, Pak, ada gerakan salat subuh, Pak. Sekarang tidak ada lagi. Kenapa, Pak? Orang semua semangat. Di mana-mana masjid salat subuh ramai semuanya. Jangan-jangan Allah nggak percaya sama kita nanti, Pak. Karena kitanya kaum muslimin tidak membersamai Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal terbaik kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya, Pak, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita memuliakan bulan yang sangat mulia ini. Tidak ada kezaliman di antara kita, dijauhkan dari kezaliman. Allah juga memberikan izzah kepada kita sebagai kaum muslimin untuk kemudian mengangkat martabat kita sebagai umatnya Rasulullah SAW
dan Allah karuniakan kepada kita dalam suasana takwa dan penuh ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma akrimna bil Qur'an, Allahumma hdina bil Qur'an, Allahumma saddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyah bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.